Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini saya tepat berada di Puncak Pas, Kabupaten Bogor, bersebelahan dengan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kanan kiri saya begitu luar biasa. Ketika kita melihat keindahan, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan labbaik innal aisal aisyul akhirah. Namun dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang betapa besar keindahan ciptaan Allah, karena jelas bahwa keindahan ciptaan Allah ini adalah wujud daripada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin saya sampaikan di tempat ini bagaimana kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan fisik manusia tentunya jauh daripada kesempurnaan fisik hewan dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di antaranya bukan cuma fisik, ada mata, panca indera dan sebagainya, tetapi manusia diberikan oleh Allah akal pikiran, perasaan yang kemudian membedakan manusia dengan yang lainnya. Di samping itu juga manusia oleh Allah diberikan satu pemahaman terhadap fondasi dukungan dirinya dengan keadaan sekitarnya, yakni nilai-nilai agama. Itulah yang kemudian menjadi berbeda manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Oleh sebab itulah manusia kemudian mendapatkan kewajiban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang kemudian menjadi beban yang ditanggung oleh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin, bagi mereka yang tidak menjalankan kesempurnaan penciptaan Allah itu untuk ibadah, maka Allah akan taruh manusia di tempat yang rendah, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, baik hubungan dia kepada Allah, menjaga secara istiqomah, maupun hubungan dia kepada manusia. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, kasih kabar gembira buat mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, karena bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat para jamaah, kebaikan itu, ibadah itu bukan cuma hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan sesama manusia, menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita untuk kemudian menghormati sesama, jangan menyakiti kepada sesama. Termasuk di dalamnya adalah kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menebarkan kasih sayang, Allah akan turunkan kasih sayangnya, dan mereka yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah akan turunkan rasa sayangnya kepada orang yang memberikan kasih sayang itu. Hadis ini menggambarkan bahwa kita harus berbuat rasa cinta dan kasih, rasa sayang untuk tidak saling menyakiti, menzalimi, menjaga hak-hak pribadi kepada sesama manusia dalam hubungannya, dalam hubungan muamalah. Karena itu jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun kita mesti menjaga, mencintai hak-hak hewan.
ketika kita memelihara hewan, itu berarti kita punya tanggung jawab untuk menjaga hewan itu untuk gembira, untuk senang. Jangan sampai menyakiti perasaan hewan itu sampai membuat hewan itu sakit, sampai membuat hewan itu kemudian mati sia-sia karena kita tidak rawat. Nah, kalau kepada hewan saja kita harus begitu baik, menjaga kasih sayang kita, terlebih lagi kepada sesama manusia. Entah itu agamanya sama ataupun agamanya berbeda, dalam hubungan manusia kita harus menjaga cinta, kasih, dan rasa sayang kita kepada sesama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.